Matahari Palembang menggantung tinggi, memantulkan sinarnya ke atap-atap seng yang berderet di Pasar Ilir. Udara begitu gerah, bercampur bau keringat, asap gorengan, dan aroma tajam ikan asin yang baru diturunkan dari keranjang. Pedagang berteriak, mencoba mengalahkan bising suara kendaraan yang sesekali menyusup dari jalanan luar. Pasar itu hidup, penuh warna, penuh hiruk-pikuk, tapi di balik keramaian, tersimpan rasa takut yang tidak pernah benar-benar pergi. Para pembeli menawar dengan suara lantang, tangan mereka sibuk memilih sayur segar, daging, dan buah. Namun di antara riuh itu, ada bisik-bisik yang membuat beberapa wajah menegang. Preman-preman itu datang lagi, suara lirih itu seperti angin dingin di tengah udara panas, menyebar cepat, membuat para pedagang saling pandang dengan cemas. Dari ujung lorong pasar, tampak segerombolan pria bertubuh kekar dengan tatapan liar. Mereka berjalan beriringan, langkahnya pelan tapi penuh tekanan. Orang-orang menyingkir memberi jalan, seolah gerombolan itu membawa aura berbahaya. Di depan mereka, seorang pria berkulit sawo matang dengan tato melingkar di lengannya melangkah paling dulu. Dialah Mat Saleh, nama yang membuat banyak pedagang gemetar. Mat Saleh dikenal sebagai penguasa Pasar Ilir. Setiap lapak wajib menyetor padanya jika ingin aman berjualan. Tak ada yang berani membangkang, karena kabarnya beberapa pedagang yang mencoba melawan berakhir dengan dagangan hancur, bahkan ada yang memilih tak pernah kembali berjualan lagi. Senyumnya tipis, tapi matanya tajam seperti pisau yang siap menusuk siapa saja. Kau lihat itu, satu hari saja mereka tak datang, pasar terasa lega. Tapi kalau muncul, seolah neraka ikut singgah di sini, gumam seorang pedagang tua sambil cepat-cepat merapikan uang hasil jualannya ke dalam kaleng berkarat. Ia melirik ke arah Mat Saleh yang kini berhenti di tengah jalan, seakan sedang memeriksa mangsa baru. Anak buahnya, ada yang mengunyah sirih, ada pula yang memainkan golok kecil di tangannya, tertawa cekikikan di balik ancaman. Mereka menyusuri satu persatu lapak, menepuk bahu pedagang dengan kasar, dan tanpa banyak bicara menyodorkan tangan, sebuah isyarat bahwa uang, keamanan, harus segera diserahkan. Tidak ada pedagang yang berani menolak, beberapa menyerahkan dengan wajah tertunduk, berharap bisa cepat dilupakan. Suasana pasar yang biasanya riuh mendadak jadi muram. Terlalu banyak mata yang memilih berpaling, pura-pura sibuk memilih barang dagangan agar tak ikut terseret. Namun dalam diam, ada rasa muak, ada api kecil yang mulai tumbuh. Semua orang tahu, selama Mat Saleh berkuasa, pasar ini tidak pernah benar-benar milik mereka. Di kejauhan, dari deretan pedagang buah, aroma durian yang tajam dan manis menusuk hidung. Di balik tumpukan durian itu, berdirilah seorang wanita muda dengan selendang tipis di bahunya. Wajahnya cantik, senyumnya ramah, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Namanya Cisari, dan tanpa disadari, hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar di Pasar Ilir, awal dari sebuah perlawanan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Cisari berdiri tegak di balik tumpukan durian yang tertata rapi, seolah durian-durian itu bukan sekadar dagangan, melainkan benteng yang melindunginya. Rambut hitamnya terikat sederhana, kulitnya bersih dan bercahaya meski diterpa terik matahari. Setiap kali ada pembeli yang menghampiri, senyumnya lembut menyapa, membuat orang betah berlama-lama meski hanya sekadar menawar harga. Ia bukan pedagang sembarangan, ada wibawa yang sulit dijelaskan dalam setiap geraknya. Para pembeli sering heran, mengapa durian milik Cisari selalu laris lebih dulu daripada pedagang lain. Ada yang bilang karena buahnya selalu matang sempurna, ada pula yang berbisik karena dirinya membawa tuah dari leluhur. Tapi apapun alasannya, orang-orang rela antre panjang di lapaknya, bahkan datang jauh-jauh dari luar pasar hanya untuk membeli duriannya. Dari kejauhan, tatapan Mat Saleh menajam saat melihat kerumunan di lapak Cisari. Wajahnya menyipit, bibirnya meringis setengah kesal. Dagangan ramai, uang banyak. Tapi berani sekali tak pernah setor padaku. Gumamnya, anak buahnya menoleh, menangkap maksud sang pimpinan. Bagi mereka, lapak Cisari adalah tambang emas yang selama ini belum tersentuh. Seorang pedagang sayur yang lapaknya bersebelahan dengan Cisari, seorang ibu tua, menunduk cemas sambil berbisik, "Nak, hati-hati. Mata Mat Saleh sudah tertuju padamu. Jangan sampai kau jadi korban berikutnya." Namun Cisari hanya menoleh, tersenyum tenang, dan menjawab lirih, "Tenang, Mak. Tak semua yang terlihat kuat benar-benar berkuasa.
Sementara itu, seorang anak kecil menghampiri lapak, menarik tangan ibunya, menunjuk durian. Cisari dengan sigap membelah durian itu. Bau harum menyebar, daging kuning keemasan tampak menggoda. Orang-orang yang melihatnya menelan ludah. Dengan lembut, ia menyerahkan potongan durian ke tangan anak itu. Suasana di sekitar lapaknya terasa hangat, berbeda dengan ketegangan yang menyelimuti pasar beberapa saat lalu. Tapi ketenangan itu hanya sesaat. Dari lorong pasar, langkah berat Mat Saleh dan kelompoknya terdengar makin dekat. Orang-orang yang sedang berbelanja di lapak Cisari perlahan mundur, sebagian menyingkir, sebagian lagi menahan napas. Mereka tahu, jika Mat Saleh sudah menatap, maka badai pasti akan datang. Cisari mendongak, tatapannya bertemu dengan mata Mat Saleh yang tajam, penuh kesombongan. Ada keheningan aneh saat itu, seolah suara pasar mendadak hilang. Hanya desau angin panas yang terasa menusuk kulit. Mat Saleh tersenyum miring, lalu melangkah ke depan dengan penuh percaya diri, anak buahnya mengikuti sambil menebar tatapan garang. Namun berbeda dari pedagang lain yang biasanya gemetar ketakutan, Cisari tetap berdiri tegak. Jemarinya yang lentik masih sibuk merapikan durian, seolah kedatangan Mat Saleh hanyalah angin lalu. Senyum samar tersungging di wajahnya, tapi dalam sorot matanya ada kilatan cahaya yang asing, sebuah rahasia besar yang kelak akan mengguncang seluruh pasar Ilir. Tatapan Mat Saleh tak bergeser sedikit pun dari wajah Cisari. Senyumnya yang tipis kini berubah menjadi seringai penuh rencana. Bagi Mat Saleh, semua pedagang pasar hanyalah sumber uang, tak peduli siapa mereka. Namun berbeda dengan yang lain, pada Cisari ia merasakan tantangan baru, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Mat Saleh semakin ingin menaklukkannya. Cantik, dagangan laris, dan berani tak tunduk padaku, bisiknya pada diri sendiri. Anak buahnya, Rambo, mendekat dan ikut memperhatikan Cisari. Bang, yang itu belum pernah setor sama sekali. Katanya tiap hari bisa dapat untung besar. Mata Rambo berkilat rakus. Mat Saleh hanya mengangguk pelan, sorot matanya menajam seperti elang yang baru menemukan mangsa empuk. Suasana pasar makin tegang, orang-orang mulai berpura-pura sibuk, seakan tak memperhatikan, padahal mereka menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi. Pedagang tua yang tadi berbisik pada Cisari menunduk dalam-dalam, tangannya bergetar merapikan sayur. Semua orang tahu, jika Mat Saleh sudah menargetkan satu lapak, maka hari itu pasti akan berakhir buruk. Mat Saleh melangkah mendekat ke lapak durian. Suara derap kakinya seakan bergema lebih keras dari riuh pasar. Anak buahnya menyebar, berdiri mengelilingi, menebar aura ancaman. Beberapa pembeli yang masih bertahan langsung mundur, meninggalkan Cisari berdiri sendirian di balik tumpukan durian yang kini seperti barisan penjaga sunyi. Kau yang namanya Cisari, ya? Suara Mat Saleh, berat, dingin, namun jelas terdengar. Ia menatapnya dari atas ke bawah dengan sinis, seperti menilai harga barang. Aku dengar kau dagang durian di sini tiap hari, tapi tak pernah bayar sepeser pun pada kami. Apa kau pikir pasar ini milikmu? Cisari mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata Mat Saleh. Tidak ada rasa takut di sana, hanya ketenangan yang sulit dimengerti. Pasar ini milik rakyat, Saleh, jawabnya dengan suara jernih, membuat kerumunan yang menguping terperanjat. Tak seorang pun berhak menindas yang mencari nafkah dengan jujur. Anak buah Mat Saleh kontan meledak marah mendengar jawaban itu. Kurang ajar kau, perempuan. Seru salah satu dari mereka, hendak melangkah maju. Namun Mat Saleh mengangkat tangannya, menahan. Senyumnya kembali muncul, kali ini lebih menyeramkan. Heh, berani juga kau bicara begitu padaku. Tapi jangan salah, kalau kau tak tahu diri, aku bisa buat lapakmu rata dengan tanah. Cisari tetap tenang. Ia tidak menjawab, hanya menunduk sedikit sambil menyusun durian satu persatu. Namun di balik sorot matanya yang teduh, ada sesuatu yang bergetar, sebuah kekuatan lama yang sedang berbisik dari kedalaman darahnya. Dan tanpa ada yang sadar, sejak saat itu, Mat Saleh sudah menyalakan api yang kelak akan membakar dirinya sendiri. Setelah Mat Saleh memberi tanda dengan gerakan dagu, dua orang anak buahnya segera melangkah maju. Wajah mereka bengis, tatapan liar menyapu lapak durian Cisari. Salah satunya, Rambo, mengetuk-ngetuk pisau lipat di telapak tangannya sambil terkekeh. Suasana pasar yang semula ramai seketika sunyi, hanya terdengar desir angin dan suara kaki yang menyeret tanah becek. Dengar sini, Cisari, ucap Rambo dengan nada mengejek,
Kalau kau mau dagang tenang, bayar uang keamanan. Semua orang di pasar ini sudah tahu aturan. Kau saja yang sok keras kepala. Tangannya yang kasar menyambar satu durian di atas tumpukan, lalu menimbang-nimbangnya dengan senyum licik. Cisari menatapnya tajam, tapi bibirnya tetap melengkung tenang. Durian itu untuk dijual, bukan untuk dirampas, katanya lembut namun tegas. Suaranya yang bening menusuk telinga, membuat beberapa pedagang yang bersembunyi di balik lapak menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Anak buah Mat Saleh tertawa keras, seolah mengejek keberanian itu. Perempuan, kau kira suara halusmu bisa melindungimu? Kau tak tahu siapa yang kau hadapi. Rambo mengangkat durian tinggi-tinggi, pura-pura hendak membantingnya ke tanah. Beberapa orang yang menyaksikan sontak menutup mulut, ngeri membayangkan kerugian besar yang akan menimpa Cisari. Namun sebelum durian itu sempat dilempar, Cisari menatap lurus ke arah Rambo. Sekejap saja, tatapannya berubah dingin, penuh wibawa. Jangan main api kalau tak kuat menahan panasnya, ucapnya pelan tapi jelas. Kata-kata itu seakan menghantam dada Rambo, membuat tangannya bergetar tanpa ia sadari. Durian itu jatuh sendiri ke tangannya, tidak jadi dilemparkan. Rambo mengumpat, mencoba menutupi rasa gugupnya. "Bang, perempuan ini keras kepala sekali," serunya pada Mat Saleh. Mat Saleh hanya mendengus, matanya menyipit memperhatikan Cisari. Ada sesuatu dalam sorot mata wanita itu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. "Kalau kau tak mau bayar, jangan harap lapakmu bisa bertahan," kata Mat Saleh dengan suara berat. Ia melangkah maju, berdiri tepat di depan Cisari. Tangannya terulur, hendak meraih salah satu durian di tumpukan. Orang-orang di sekitar menahan napas, menunggu ledakan konflik yang tak terhindarkan. Cisari masih diam, namun jari-jarinya menyentuh perlahan kulit durian yang berduri tajam. Dalam sekejap, hawa aneh bergetar di udara, begitu halus namun terasa menusuk jiwa. Aura itu tak kasat mata bagi orang awam. Tapi bagi yang peka, seakan ada kekuatan kuno yang bangkit dari balik tubuh perempuan itu. Mat Saleh tidak menyadari, tapi ia baru saja menyentuh batas yang seharusnya tidak disentuh. Tangan Mat Saleh yang kekar itu akhirnya menyentuh salah satu durian di lapak Cisari. Namun begitu jari-jarinya meraba kulit berduri, tubuhnya seperti disengat aliran listrik halus. Ia spontan menarik tangannya, wajahnya menegang sejenak. Meski cepat disembunyikan, sorot matanya tak bisa membohongi, ada sesuatu yang tak beres. "Heh, durianmu ini aneh." "Ya," kata Mat Saleh dengan tawa dipaksakan, mencoba menutupi kegugupannya. Tapi tawa itu terdengar kaku, tak senatural biasanya. Anak buahnya saling pandang, heran melihat pemimpin mereka kehilangan ketenangan walau hanya sekejap. Cisari menatapnya, kali ini dengan pandangan yang dalam, menusuk. "Aku sudah bilang, Saleh, jangan main api kalau tak kuat panasnya." Suaranya lembut, tapi terasa berat, seakan ada gema gaib yang ikut berbicara di balik kata-kata itu. Pedagang-pedagang yang menguping merinding, bulu kuduk mereka berdiri tanpa tahu sebab. Mat Saleh mendekat lebih rapat, menurunkan wajahnya sejajar dengan Cisari. Nafasnya terengah, tapi ia paksa senyum sinis menghiasi bibir. "Kau pikir bisa menakutiku dengan tatapan itu? Aku sudah hadapi orang yang lebih gila darimu, perempuan. Kau hanya pedagang durian, dan pasar ini, cepat atau lambat, akan tunduk padaku." Suasana pasar menjadi senyap mencekam. Anak buah Mat Saleh berdiri tegang, sebagian menggenggam senjata tumpul yang mereka bawa. Para pedagang lainnya semakin menyingkir, takut kalau-kalau keributan pecah. Namun mata mereka diam-diam tertuju pada Cisari, menanti apa yang akan ia lakukan. Dengan gerakan perlahan, Cisari mengusap salah satu durian yang paling besar di tumpukan. Hawa aneh kembali terasa, seperti embusan angin dingin yang berputar hanya di sekitar lapaknya. Ada kilatan cahaya samar di antara duri-duri buah itu, begitu cepat hingga sulit ditangkap mata telanjang. Mat Saleh merasakan dadanya berat, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menegakkan tubuh, berusaha mengembalikan wibawanya di depan anak buahnya. "Jangan sok sakti di depanku, Sari," ucapnya dengan suara bergetar tipis. "Kalau kau menolak bayar, maka aku sendiri yang akan hancurkan lapakmu hari ini." Cisari hanya tersenyum tipis, matanya berkilat seperti bara yang disembunyikan dalam bara api. "Kau boleh mencoba, Saleh," jawabnya lirih.
Tapi ingatlah, tidak semua yang terlihat lemah bisa kau tindas sesuka hati. Dan kata-kata itu, meski tenang, mengguncang hati semua orang yang mendengarnya, menandai awal dari pertarungan yang tak lagi sekadar tentang uang pasar, tapi tentang harga diri dan warisan gaib yang tak pernah terduga. Saat kata-kata Cisari menggema di udara, angin pasar yang tadinya panas tiba-tiba berubah dingin menusuk tulang. Terpal-terpal lapak bergoyang sendiri, seolah ada hembusan dari arah yang tak terlihat. Orang-orang yang masih mengintip dari kejauhan saling berbisik panik, beberapa bahkan membuat tanda tolak bala di dada mereka. Mat Saleh berusaha menepis rasa gelisah. "Ah, paling hanya trik kampungan," ujarnya sambil meludah ke tanah. Namun langkahnya terhenti ketika durian besar yang tadi disentuh Cisari tiba-tiba bergetar. Suara duk-duk terdengar jelas, seperti detak jantung dari dalam buah berduri itu. Anak buah Mat Saleh melompat mundur, ngeri. "Bang, itu kenapa bisa bergerak sendiri?" seru salah satu dari mereka dengan suara serak. Rambo bahkan menjatuhkan goloknya, matanya membelalak tak percaya. Tapi Cisari hanya menunduk sedikit, menepuk pelan durian itu seolah sedang menenangkan makhluk hidup. "Inilah warisan darahku," ujar Cisari lirih, namun suaranya menggema seakan datang dari segala arah. "Ajian durian sakti, peninggalan leluhurku yang turun-temurun dijaga. Tidak untuk menyerang, tidak untuk menyombongkan diri, tapi untuk melindungi dari keserakahan." Tiba-tiba cahaya samar keluar dari sela duri-duri durian, membuat semua mata terperangah. Aura itu menyebar, menekan dada siapapun yang berniat jahat. Anak buah Mat Saleh merasakan tubuh mereka berat, kaki seperti menempel di tanah, tak bisa bergerak. Suara teriakan kecil terdengar, bercampur dengan jeritan ketakutan yang ditekan. Mat Saleh mencoba melawan perasaan itu. Ia melangkah maju, tetapi kakinya bergetar. Dada terasa sesak, napasnya tertahan. "Apa-apaan ini?" bentaknya dengan suara parau. Namun tak ada jawaban selain tatapan dingin Cisari yang kini berdiri tegak, selendangnya berkibar meski angin pasar begitu tipis. Pedagang-pedagang yang bersembunyi di balik lapak mulai keluar, wajah mereka dipenuhi rasa takjub. "Ya Allah, Cisari bukan orang sembarangan," bisik seorang ibu tua sambil meneteskan air mata. "Dia penyelamat kita." Suara-suara lirih itu makin lama makin banyak, membentuk gelombang kepercayaan yang melawan rasa takut pada Mat Saleh. Sementara itu, di hadapan mereka semua, Mat Saleh untuk pertama kalinya kehilangan wibawa. Lututnya hampir goyah, tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Dan di tengah kepanikan itu, Cisari mengangkat tangannya perlahan, tatapannya tajam menusuk langsung ke arah Mat Saleh, menandai bahwa pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Hawa gaib dari ajian durian sakti semakin kuat. Udara di sekitar lapak seakan bergetar, membuat suara-suara pasar menghilang. Hanya terdengar detakan jantung orang-orang yang menyaksikan. Anak buah Mat Saleh mencoba melangkah, namun tubuh mereka seakan diseret beban tak kasat mata. Ada yang tersungkur ke tanah, ada yang memegangi lehernya karena merasa sesak napas. Rambo, yang paling lantang tadi, nekat menghunus goloknya. Dengan teriakan keras, ia mengayunkan senjata itu ke arah Cisari. Namun anehnya, begitu golok itu hampir menyentuh selendang di bahunya, senjata itu terpental sendiri, melesat jauh hingga menancap di tiang kayu lapak lain. Rambo terpelanting ke belakang, wajahnya pucat pasi, matanya melotot tak percaya. "Astaga!" teriak seorang pedagang yang melihatnya. Golok bisa mental begitu saja. Orang-orang yang sebelumnya sembunyi kini mulai berdatangan, ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana preman yang selama ini menindas mereka dibuat tak berdaya oleh seorang wanita penjual durian. Mat Saleh, dengan wajah merah padam, mencoba memulihkan harga dirinya. Ia berteriak lantang, "Kau pikir bisa kalahkan aku dengan trik dukun, Sari? Aku Mat Saleh, tak ada yang bisa membuatku tunduk." Namun kata-kata itu hanya terdengar sebagai teriakan putus asa. Keringat deras mengucur dari wajahnya, dan lututnya semakin sulit menopang tubuhnya. Cisari menatapnya tanpa belas kasihan. "Kesombonganmu sudah cukup lama meracuni pasar ini, Saleh," ucapnya datar. "Hari ini, semua orang akan melihat siapa sebenarnya yang lemah." Begitu ia berkata, tumpukan durian di sampingnya bergetar, memunculkan suara seperti gemuruh. Aura cahaya semakin pekat, membuat anak buah Mat Saleh menjerit ketakutan.
Satu persatu preman itu jatuh tersungkur, wajah mereka pucat seperti orang kehilangan tenaga. Ada yang memegangi perut, ada yang merangkak mencari jalan keluar, tapi tak satu pun berhasil kabur. Seolah kaki mereka terkunci di tanah, tubuh mereka dipaksa merasakan berat yang luar biasa. Sementara itu, Mat Saleh sendiri akhirnya terduduk, kedua tangannya menekan lantai pasar. Dadanya naik turun, napasnya seperti orang dicekik. Matanya liar mencari jalan keluar, tapi setiap kali menoleh, sorot mata orang-orang pasar menatapnya dengan rasa lega bercampur amarah. Ia yang selama ini ditakuti, kini menjadi tontonan hina. Dan di tengah semua itu, Cisari berdiri tegak seperti seorang ratu pasar. Selendangnya berkibar pelan, tatapannya penuh wibawa. "Ingat, Saleh," katanya pelan, namun terdengar ke seluruh penjuru pasar. "Kekuatan tak akan berarti tanpa keadilan. Dan hari ini, kau sudah menerima balasannya." Kata-kata itu menjadi palu terakhir yang menghantam harga diri Mat Saleh. Ia, sang penguasa pasar, kini benar-benar tak berdaya di hadapan seorang perempuan penjual durian. Setelah Mat Saleh dan anak buahnya tersungkur, pasar yang tadinya mencekam berubah menjadi lautan bisik-bisik takjub. Orang-orang berkerumun, sebagian masih tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang pedagang tua berucap lirih, "Subhanallah, perempuan ini bukan orang biasa." Semua mata kini tertuju pada Cisari, yang berdiri tenang di balik tumpukan durian bercahaya samar. Cisari menarik napas panjang, lalu perlahan menurunkan tangannya. Aura gaib yang menyelimuti lapaknya mereda, durian-durian kembali diam seperti semula. Namun hawa sakral masih terasa, membuat siapapun enggan bersuara keras. Ia menatap orang-orang di sekelilingnya dengan mata teduh, lalu membuka suara, "Kalian pasti bertanya-tanya, apa sebenarnya yang kalian saksikan?" Kerumunan hening, tak seorang pun berani menyela. Cisari melanjutkan, "Aku bukan dukun, bukan pula penyihir. Apa yang kalian lihat barusan adalah warisan leluhurku. Sejak ratusan tahun lalu, keluargaku dipercaya menjaga ajian durian sakti, sebuah ilmu tua yang hanya digunakan untuk melindungi kebenaran dan orang-orang yang tertindas." Seorang ibu muda yang masih menggandeng anaknya menatap penuh rasa hormat. "Jadi benar, Bu, daganganmu selalu membawa berkah karena tuah leluhur?" tanyanya pelan. Cisari tersenyum lembut, mengangguk sedikit. "Tuah bukan untuk kesombongan. Ia ada agar orang yang jujur bisa tetap berdiri di tanahnya sendiri." Mat Saleh yang masih terduduk di tanah mendongak dengan wajah pucat. Ia mendengar setiap kata Cisari, tapi dadanya terasa semakin sesak. Baginya, ajian itu bukan hanya ilmu gaib, itu adalah simbol kekalahan telak atas kesombongannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan seseorang yang sama sekali tak bersenjata selain keyakinan. "Aku teringat pesan kakekku," lanjut Cisari, suaranya bergetar lembut namun tegas. Ia selalu berkata, "Sari, kekuatan sejati bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menjaga kehidupan. Gunakan hanya ketika orang-orang yang kau cintai berada dalam bahaya." Hari ini, aku hanya menjalankan amanah itu. Air mata beberapa pedagang menetes. Mereka merasa bukan hanya menyaksikan pertarungan, tapi juga lahirnya harapan baru di Pasar Ilir. Sosok yang selama ini dianggap hanya pedagang cantik, ternyata adalah penjaga tak kasat mata yang melindungi mereka dari keserakahan. Di tengah suasana haru itu, Cisari menatap sekali lagi pada Mat Saleh dan anak buahnya yang gemetar. "Kalian boleh memilih," ucapnya mantap. "Tetap menjadi pengganggu, atau berubah menjadi pelindung. Pasar ini bukan milik satu orang, melainkan rumah bagi semua pencari nafkah." Kata-kata itu menggema seperti putusan akhir, membelah hati setiap orang yang mendengarnya. Hening panjang menyelimuti Pasar Ilir setelah kata-kata Cisari meluncur. Angin yang membawa bau durian menyapu wajah-wajah yang tegang. Semua mata masih tertuju pada Mat Saleh yang terduduk lemas, keringat bercucuran, seolah kekuatannya terkuras habis. Anak buahnya pun tak kuasa menolong, mereka lebih dulu tertunduk, wajahnya pucat pasi seperti kehilangan roh keberanian. Perlahan, Mat Saleh mencoba bangkit. Lututnya gemetar, tangannya menahan beban tubuh di tanah yang becek. Untuk pertama kalinya, lelaki yang selama ini ditakuti banyak orang terlihat rapuh, matanya berkaca-kaca, suaranya tercekat. "Cisari, ampunilah aku," ucapnya lirih, hampir tak terdengar, namun gaungnya memecah keheningan pasar.
Pedagang-pedagang yang menyaksikan saling pandang, sebagian menutup mulut, tak percaya lelaki kejam itu kini merendahkan diri. Rambo, tangan kanannya yang paling kasar, ikut terseduh, menunduk dalam. Kami hanya ikut-ikutan, Bu. Kami tak punya pilihan. Tolong, jangan binasakan kami. Cisari menatap mereka lama, matanya lembut namun tetap tegas. Kalian bukan musuhku. Musuh sejati kalian adalah keserakahan dan kesombongan dalam hati. Jika kalian benar-benar ingin berubah, pintu masih terbuka. Tapi jangan sekali-kali kalian kembali ke jalan yang sama, karena pasar ini sudah punya penjaganya. Tiba-tiba, dari arah kerumunan, seorang pedagang tua yang selama ini sering dipalak maju ke depan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saleh, kami semua pernah takut padamu, tapi kami juga pernah menganggapmu anak pasar ini. Kalau kau benar-benar bertobat, jadilah pelindung, bukan perusak." Kata-kata itu membuat suasana semakin haru. Mata Mat Saleh semakin berkaca. Ia menunduk, menahan sesak di dadanya. Kenangan tentang masa kecilnya, saat ia dulu juga berlari di lorong pasar, membantu ibunya menjual ikan asin, tiba-tiba menyeruak. "Apa aku sudah sejauh ini berubah?" pikirnya. Air mata akhirnya jatuh, sesuatu yang tak pernah disaksikan anak buahnya sebelumnya. Dengan suara bergetar, Mat Saleh berkata, "Mulai hari ini, aku takkan lagi memalak. Aku ingin menebus semua kesalahanku. Kalau kalian mengizinkan, biarkan aku ikut menjaga pasar ini." Suaranya serak, tapi ketulusannya membuat banyak orang terdiam, bahkan ada yang mengangguk perlahan. Cisari menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Kalau itu pilihanmu, buktikan dengan perbuatan, bukan kata-kata. Pasar ini butuh orang kuat, tapi yang hatinya tulus. Jangan sia-siakan kesempatan terakhir yang kau dapat." Dan dengan itu, suasana pasar yang semula penuh teror berubah menjadi panggung keinsafan, menyimpan janji bahwa kelam bisa berganti terang bila hati benar-benar mau kembali. Fajar berikutnya, pasar Ilir terasa berbeda. Biasanya pagi dimulai dengan wajah-wajah cemas menyambut kedatangan Mat Saleh dan anak buahnya. Namun kali ini, pedagang menyusun dagangan mereka dengan hati lega. Tidak ada lagi bisikan ketakutan, yang ada hanyalah senyum tipis dan ucapan syukur. Di tengah hiruk-pikuk persiapan jualan, tampak sosok Mat Saleh berjalan bersama Rambo. Tapi bukan dengan langkah angkuh seperti dulu. Mereka kini menunduk hormat, membantu seorang pedagang tua mengangkat keranjang sayur yang berat. Beberapa orang masih memandang waspada, namun perlahan, tatapan curiga itu mencair menjadi rasa percaya. "Saleh berubah, benar-benar berubah," bisik seorang pedagang ikan. "Dulu dia merampas hasil keringatku, sekarang dia yang membantuku menata lapak." Berita itu menyebar cepat, dan pasar mendadak dipenuhi bisikan kelegaan. Keajaiban yang kemarin disaksikan seakan benar-benar membuka jalan baru. Cisari sendiri kembali berjualan seperti biasa. Tangannya cekatan membelah durian, menyajikan daging kuning yang harum pada pembeli. Ia tidak menampakkan kebanggaan, seolah kejadian kemarin hanyalah angin lalu. Namun setiap kali ada yang menatapnya dengan kagum, ia hanya tersenyum lembut. "Aku hanya pedagang durian, sama seperti kalian," ucapnya berkali-kali. Tapi diam-diam, semua orang tahu, ia adalah lebih dari itu. Ia adalah penjaga pasar, benteng tak terlihat yang melindungi mereka dari ketamakan. Ajian durian sakti kini menjadi rahasia yang hanya mereka ceritakan dengan penuh hormat, sebuah legenda baru yang lahir di tengah hiruk-pikuk Palembang. Malam harinya, ketika pasar mulai sepi, Mat Saleh menghampiri lapak Cisari. Dengan suara lirih ia berkata, "Terima kasih sudah membuka mataku. Aku tak bisa menghapus masa laluku, tapi aku akan membuktikan dengan tindakanku. Pasar ini akan aman, aku janji." Air matanya menetes lagi, kali ini bukan karena takut, melainkan karena penyesalan yang tulus. Cisari menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk kecil. "Kalau hatimu benar-benar ikhlas, pasar ini akan menjadi saksi perubahanmu. Ingat, Saleh, kekuatan bukan untuk menindas, tapi untuk menjaga." Kata-kata itu menancap kuat di dada Mat Saleh, menjadi mantra baru yang akan menuntun langkahnya. Sejak hari itu, pasar Ilir bukan lagi tempat penuh teror. Ia menjadi ruang kehidupan, tempat orang mencari rezeki dengan damai. Nama Cisari tetap dikenang sebagai penjual durian yang membawa keadilan, sementara Mat Saleh perlahan berubah menjadi penjaga pasar. Dan legenda itu hidup di hati orang-orang Palembang,
bahwa di balik durian yang harum, tersimpan kekuatan sakti yang menjaga keharmonisan.